Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori asam basa. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah belajar tentang teori asam basa? Nah, kalau belum, yuk ikuti tutor belajar kimia teori asam basa. Nah, teori asam basa ada 3 teori. Yang pertama ada teori Arrhenius. Ada teori Arrhenius. Teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H positif atau H3O positif. Nah, asam senyawa yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H positif dan H3O positif. Contohnya, HCl dilarutkan dalam air menghasilkan ion H positif, ini dalam larutan, ini dalam liquid, ditambah Cl-. Nah, mari kita lihat. Di sini HCl dilarutkan dalam air menghasilkan ion H positif dan Cl-. Karena HCl menghasilkan ion H positif sehingga si HCl bersifat asam. Nah, contoh yang kedua, HNO3 kita tidak usah ya membuat H2O, langsung saja diuraikan menjadi H positif ditambah NO3 negatif. Nah, kita lihat di sini HNO3 menghasilkan ion H positif sehingga si HNO3 bersifat asam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian basa. Basa menurut teori Arrhenius ini merupakan senyawa yang ketika di dalam H2O, ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion OH negatif. Nah, si OH negatif ini bisa disebut dengan hidroksida. Disebut apa? Hidroksida. Contohnya NaOH ditambah air atau dilarutkan dengan air menghasilkan ion Na positif ditambah OH negatif. Nah, di sini kita lihat si NaOH menghasilkan ion OH negatif sehingga si NaOH ini bersifat basa. Kemudian contoh yang kedua, CaO
OH 2 kali. Jika kita uraikan menjadi Ca2 positif ditambah 2 OH negatif. Nah, di sini si Ca OH 2 kali menghasilkan ion OH negatif sehingga si Ca bersifat basa. Nah, seperti itu teori asam basa menurut teori Arrhenius, di mana kalau dia bersifat asam itu menghasilkan ion H positif. Kalau dia bersifat basa menghasilkan ion OH negatif. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang kedua. Yang kedua itu teori apa, teman-teman? Yang kedua itu ada teori, kita tulis di sini, teori Bronsted-Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry ini mengatakan bahwa asam yaitu senyawa yang memberikan proton atau ion H positif. Nah, ini memberikan ini bisa juga disebut dengan donor ya, donor proton atau donor H positif, sehingga si H plusnya berkurang karena dia sudah memberikan H positifnya terhadap yang lain, sehingga H positifnya menjadi berkurang. Sebaliknya yang basa, senyawa yang menerima proton H positif atau bisa disebut dengan akseptor H positif. Nah, karena dia sudah menerima sehingga H positifnya bertambah atau berkurang. Tentu saja si H positifnya menjadi bertambah ya teman-teman. Nah, contohnya agar kita lebih paham, kita masuk ke contoh. Di sini kita buat contohnya H2SO4 ditambah air H2O, HSO4 min ditambah H3O positif. Nah, di sini kita lihat si H di sini ada 2, si H di sini ada 1. 2 ke 1 berarti hanya berkurang. Karena H berkurang berarti dia bersifat asam. Kalau ini asam berarti ini basa apa teman-teman? Basa konjugasi. Nah, ini H2O. Hanya di sini ada 2. H di sini ada 3, berarti hanya bertambah. Karena hanya bertambah berarti ini bersifat basa. Nah, cara mudahnya, karena di sini udah asam berarti ini basa teman-teman. Dan ini menjadi asam konjugasi. Nah, selanjutnya agar lebih paham kita buat satu contoh lagi. NH3 ditambah H2O NH4 positif ditambah OH min. Nah, di sini kalian pasti lebih paham. Sekarang kita hitung. H di sini ada 3, H di sini ada 4. Sehingga 3 ke 4 hanya bertambah, berarti ini bersifat basa, sehingga ini menjadi asam
konjugasi. Nah, karena ini sudah basa berarti ini asam. Berarti ini menjadi basa konjugasi. Nah, coba kita lihat. Hanya di sini 2, hanya 1, berarti berkurang menjadi dia asam. Nah, seperti itu. Di sini pasangan asam basa konjugasi itu NH3 dengan NH4, kemudian air atau H2O dengan OH-. Jadi untuk teori Bronsted-Lowry ini tidak hanya pasangan asam basa, tetapi juga ada pasangan asam konjugasi dan basa konjugasi. Nah, inilah teori Bronsted-Lowry tentang teori asam basa. Kita mengingat kalau dia H positifnya berkurang, berarti dia bersifat asam. Sebaliknya, jika H positifnya bertambah, dia bersifat basa. Nah, teori asam basa yang terakhir ini yaitu mungkin sering kita dengar teori Lewis. Teori apa, teman-teman? Teori Lewis. Nah, si teori Lewis ini mengatakan bahwa asam itu spesies yang menerima pasangan elektron bebas atau yang sering disingkat dengan PEB. Nah, karena dia menerima, berarti bisa saja disebut dengan akseptor PEB. Nah, ciri-ciri dari asam teori Lewis ini, yang pertama, tidak memiliki PEB karena dia menerima pasangan elektron bebas. Karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka dia membutuhkan pasangan elektron bebas. Nah, kemudian memiliki orbital kosong. Nah, memiliki orbital kosong di mana atom itu memiliki subkulit dan memiliki orbital. Contohnya itu S memiliki satu orbital, P3, D5 dan F7. Di sini contohnya yaitu logam-logam transisi. Ada Fe, mangan, tembaga dan lain-lain. Dan juga ada dalam bentuk senyawa BH3 dan lain-lain. Nah, untuk basa sendiri itu dimana spesies yang apa, teman-teman? Yang memberikan elektron bebas atau PEB. Nah, ini bisa saja disebut dengan donor PEB. Donor PEB memberikan. Ciri-ciri tentunya harus memiliki pasangan elektron bebas karena dia harus mendonorkan PEB-nya. Pastinya dia harus memiliki PEB. Contohnya adalah NH3
H2O, dan lain-lain. Nah, NH3. Kita buat struktur Lewis dari NH3. Kita buat contohnya NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3 mohon maaf, ini BH3 ya. BH3. Nah, kita buat struktur Lewis dari masing-masing. Di mana struktur Lewis dari NH3 kita gambarkan N berada pada golongan berapa elektron valensi N. Elektron valensi dari N ada 5, sehingga dia dapat berikatan dengan H, 3H ya. Dan dia memiliki pasangan elektron bebasnya ada 1 pasang. Dan dia dapat berikatan dengan BH3. Nah, ini kita lihat NH3 karena dia memiliki pasangan elektron bebas, berarti dia bersifat basa Lewis. Nah, di sini dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka dia bersifat asam Lewis. Nah, dari sini yang ini pasangan elektron bebas ini disebut dengan apa? Ikatan kovalen koordinasi. Nah, cara mudah mengingatnya, kalau untuk teori Lewis, asamnya ciri-cirinya itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kalau untuk basanya harus memiliki pasangan elektron bebas. Nah, sekian untuk teori asam basa dari ketiga teori ini. Semoga kalian dapat memahami ketiga teori asam basa, yaitu ada teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Kemudian kita akan memasuki materi kita selanjutnya. Baik, di sini kita lanjut, kita membahas kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Nah, larutan asam dan basa itu larutan asam basa dibagi menjadi 2, yaitu ada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, si zat terlarut ini merupakan senyawa asam dan senyawa basa. Nah, si zat terlarut ini merupakan senyawa asam dan basa, dapat terionisasi menjadi kation dan anion. Dan si zat pelarut ini tentunya kita tahu ya, zat pelarut itu seperti air dan dapat terionisasi sebagian. Ini senyawa elektrolit lemah. Sedangkan yang untuk zat terlarutnya ini tadi dapat terionisasi menjadi kation dan anion, dan senyawa elektrolit. Oke, selanjutnya pertama kita akan bahas reaksi ionisasi air.
Contohnya, H2O setimbang terhadap ion H positif ditambah ion OH negatif. Nah, di sini reaksi ionisasi ini merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga rumus yang didapatkan itu adalah K sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif per konsentrasi dari H2O. Oleh karena itu, kita pindahkan yang K kali dengan H2O, sehingga K dikali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi OH negatif. Di sini kita ingat bahwa air murni mempunyai konsentrasi yang tetap, sehingga hasil kali konsentrasi air murni dengan nilai K akan menghasilkan nilai yang tetap. Di sini konsentrasi dikali dengan air murni sama dengan konsentrasi H positif dikali dengan konsentrasi OH negatif, itu menghasilkan K dikali konsentrasi air, itu nilainya tetap. Karena nilai K dikali konsentrasi air adalah tetap, maka nilai K dikali konsentrasi air merupakan tetapan kesetimbangan air. Nah, tetapan kesetimbangan air ini dinyatakan sebagai tetapan ionisasi air yang dilambangkan dengan KW. W di sini artinya water, maka dituliskan dengan KW. KW sama dengan konsentrasi H positif ini dikali konsentrasi OH negatif. Nah, nilai tetapan ionisasi air adalah tetap pada suhu tetap. Oleh karena itu, pada suhu 25 derajat Celcius, maka nilai KW-nya sama dengan 10 pangkat minus 14. Maka H2O setimbang pada H positif ditambah OH negatif. Nah, karena konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH negatif, sehingga KW sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. KW sama dengan H positif dikali H positif, sehingga KW sama dengan konsentrasi H positif dikuadratkan. Karena pada suhu 25 derajat Celcius harga KW-nya 10 pangkat minus 14, maka konsentrasi ion H positif dan OH negatif dapat ditentukan dengan cara, kita tulis di sini, KW sama dengan konsentrasi H positif dikuadratkan. Nah, KW tadi 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi H positif kuadrat
Nah, kita pindahkan konsentrasi H positif. Nah, dua-duanya sama-sama hingga akar dari 10 pangkat minus 14. Nah, konsentrasi H positif itu sebesar 10 pangkat minus 7 mol per liter. Karena konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH negatif, maka konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 7 mol per liter juga. Di sini kita tulis konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi OH negatif. Nah, di sini ini ya, sehingga hasilnya menjadi sama. Nah, selanjutnya kita bahas pengaruh asam basa terhadap kesetimbangan air. Nah, di sini ada H2O setimbang pada H positif ditambah OH negatif. Nah, adanya ion H positif yang dihasilkan oleh senyawa asam dan ion OH negatif yang dihasilkan oleh senyawa basa dapat mengakibatkan pergeseran kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan air. Nah, tadi kita dapatkan bahwa konsentrasi dari H positif sama dengan konsentrasi OH negatif. Di sini 10 pangkat min 7 mol per liter. Di sini juga 10 pangkat minus 7 mol per liter. Nah, selanjutnya ketika senyawa asam dalam air, di sini dicontohkan ada HCl menghasilkan terurai menjadi H positif ditambah Cl negatif. Nah, di sini HCl terionisasi sempurna menjadi H positif ditambah Cl min. Nah, kita contohkan si HCl itu memiliki 0,1 mol per liter. Sehingga gara-gara si HCl terionisasi sempurna, maka si H positif dan si Cl negatif juga konsentrasinya sebesar 0,1 mol per liter. 0,1 mol per liter. Nah, kita perhatikan adanya ion H+ yang berasal dari HCl menyebabkan jumlah konsentrasi H positif dalam air akan bertambah sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Hal ini menyebabkan konsentrasi H positif dan OH negatif pada kesetimbangan air kurang dari 10 pangkat minus 7 mol per liter. Nah, di sini kita akan menentukan konsentrasi ion H positif dari kesetimbangan air ditambah konsentrasi dari ion positif dari kesetimbangan HCl. Nah, kita tulis konsentrasi H positif dari kesetimbangan air ditambah konsentrasi H positif dari kesetimbangan HCl. Nah, di sini H positif dari kesetimbangan air yaitu sebesar 10 pangkat minus 7 ditambah 0,1, sehingga 0,0 ditambah 0,1 sama dengan 0,1
Karena konsentrasi H positif dalam air sangat kecil, maka konsentrasi H positif dari kesetimbangan air dapat diabaikan. Baik, mungkin sekian dulu tentang teori asam basa. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya.